Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Agro. Kali ini kita berada di salah satu lokasi wisata yang ada di Tapanuli Selatan. Tepatnya itu di daerah Kecamatan Marancar, Desa Eksabaon ya. Ya benar, Desa Eksabaon. Dah, kali ini kita berada di salah satu wisata yang namanya wisata Sakira kalau tidak salah seperti itu. Oke, tetapi di konten kali ini saya agak sedikit nervous karena di hadapan saya ini sekarang ada seorang wanita cantik yang mana ini adalah salah satu owner dari fashion outlet, yaitu namanya FOC. Dan kali ini FOC juga berada di tengah-tengah kita sedang mengadakan gathering bersama tim. Dan kali ini kita mau tanya-tanya, karena ini adalah gathering pertama dari FOC sih sebenarnya. Oke, jadi mohon diperkenalkan dulu lah, biar Sohib Agro juga tahu ini siapa sih sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku pribadi ownernya FOC, ownernya Fashion Outlet Cikampa. Nama saya Fitri Rislinita Lubis. FOC ini sudah berdiri berapa lama? Itu pertanyaan kita pertama. FOC sudah berdiri berapa lama? FOC sebenarnya dari 2017 di bulan 7, berarti sekitar kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan ya. 3 tahunan lebih. Kalau boleh tahu nih, FOC bergerak di bidang apa? Karena Sohib Agro juga banyak yang tidak tahu FOC ini apa sih sebenarnya? FOC ini adalah toko atau outlet yang menjual berbagai macam fashion wanita, mulai dari fashion lokal maupun fashion import. Untuk wanita dewasa ya, artinya rentang usianya untuk baju-baju dari usia sekitar 19 tahun sampai 30-an lebih atau 40 lebih kita masih ada. Ini Mbak ya, saya manggilnya Mbak aja. Karena tadi saya sudah katakan saya sedikit nervous di depan wanita cantik ini. Mbak, kenapa memilih bisnis fashion wanita dewasa? Kenapa tidak bisnis yang lain? Kenapa memilih bisnis fashion wanita? Kenapa? Karena berawal dari hobi. Jadi karena kita punya koleksi baju, terus mix and match baju, terus kita bisa OOTD, atau banyak yang tanya outfitnya itu bagus, banyak yang muji cara mix and matchnya itu bagus. Jadi kepikiran kenapa tidak kalau misalkan kita buka usaha di bidang fashion, karena memang pribadi sendiri menyukai fashion, karena kan dunia fashion itu kan sekarang apalagi bagian hijab itu bagus-bagus banget, kayak selebgram gitu kan, banyak banget yang pinter nge-mix and match, jadi menghasilkan sebuah fashion yang kalau di mix misalkan ya nih ya, kalau kita pakai rok terus pakai baju aja itu udah biasa. Tapi kalau misalkan kita pakai rok, pakai baju, kita tambahin blazer atau outer, itu bakal kelihatan yang berbeda. Jadi pinter-pinter mix and match itu ngebuat kenapa sih kita nggak bantu aja, atau kenapa kita nggak mensuplai koleksi baju yang bisa buat para wanita sekarang itu kelihatannya lebih fashionable di bagian hijab. Jadi bidang concernnya ini hijab ya, kita menjual fashion itu yang untuk hijab. Oke, jadi mungkin Sohib Agro sudah mendengarkan tadi sedikit dasar backgroundnya mengapa memilih bisnis di bidang fashion wanita. Nah, saya pernah dengar dulunya awal dari ownernya ini pernah dulu ya buka di rumah, ataupun ya pernah jual baju sendiri yang sudah dipakai terus dijual, setelah itu baru ini ya jual produk-produk yang baru ya. Itu benar nggak tuh, Mbak? Jadi tuh awal mulanya sebenarnya bukan berniat membuka usaha, bukan gini loh, aku pengen buka usaha, aku butuh modal segini, bukan. Jadi dia tuh ngalir aja tuh awalnya kan memang suka banget sama koleksi baju, suka banget beli baju online, beli baju pokoknya apapun itu yang keluaran terbaru, alhamdulillah bisa beli gitu kan. Jadi terakhir mikirnya banyak banget, Kak, beli di mana bajunya, Kak, di mana beli bajunya, beli roknya gitu. Aku mulai
punya ide buat jual baju pre-love, artinya baju yang memang aku udah nggak pakai lagi tapi masih bagus. Jadi berpikir gimana kalau misalkan aku jual baju yang masih bagus yang aku punya, dalam arti kan memang sih baju bekas tapi dia tuh pemakaiannya itu nggak lebih dari 3 kali gitu, yang memang masih bagus dan memang kalau misalkan ada yang mau itu masih layak buat pakai. Kemudian responnya bagus, banyak yang kak aku mau langsung ke rumah gitu. Sebenarnya kan aku cuman mau jualnya online gitu kan, jadi nggak ada buka-buka di rumah atau apa. Tapi karena memang peminatnya luar biasa, jadi pelan-pelan aku ajakin ke rumah. Jadi beberapa ada yang lihat langsung dan bagus, kemudian responnya bagus. Nah, sebenarnya yang pertama kali buka toko baju itu adikku yang di Rantau Prapat. Jadi dia tuh udah buka toko, namanya kalau nggak salah itu Sogel di 2017. Jadi karena aku habis buat akun, jadi tuh aku udah buat akun pribadi untuk pre-love aku. Tapi karena peminatnya luar biasa banyak, tapi kan stok baju bekas itu kan nggak banyak gitu. Aku coba share ke adikku yang di Rantau Prapat, dia mulai kasih beberapa baju, misalkan satu model 3 aku bawa pulang ke rumah, kemudian aku tawarin ke teman-temanku arisan, aku tawarin juga sama followers yang kemarin beli baju bekas aku, dan responnya juga luar biasa bagus. Kemudian aku share ke adikku, gimana kalau aku juga ikut jualan, dalam arti kata ikut jualan tapi di rumah gitu kan. Jadi karena aku tuh berpikirnya nggak ada sama sekali mau buka toko, cuman biar aja lah jual-jual online. Tapi kita belanja kemarin 5 model, alhamdulillah bagus, habis, tambah lagi jadi 10 model habis. Ada beberapa bulan ya, ada 3 bulan gitu aku jual di rumah, dan akhirnya diskusi ke suami mulai buka toko gitu. Ya, sampai rumah itu penuh dengan baju-baju bergantungan. Nah itu, jadi Sohib Agro juga sudah mendengarkan tadi ya, awal muasal dari FOC ini berdiri ataupun FO Group lah ya, FO Group itu berawal dari adik dari Mbak ini membuka toko pakaian, baru disusul oleh Mbak ini sendiri, itu awalnya. Dan Sohib Agro, konten kali ini mungkin sedikit ya berbeda ya, tapi kita nanti akan minta kepada owner dari FOC sendiri untuk kiat berjualan secara online dan offline itu bagaimana. Dan kalau memang boleh tahu, kita juga mau ya bongkar-bongkar mengenai omset kalau diberitahu ya, tapi kalau tidak kita nggak bisa memaksa nih. Oke. Awalnya kan nih Mbak, ini adalah kegiatan memang hobi dan itu dijual secara online. Iya, jadi nah sekarang sudah ada offline-nya. Nah kalau boleh tahu nih, apa sih plus minus dari online sendiri gitu? Jadi nih sebenarnya kenapa adanya FOC ini, aku ulang lagi ya. Jadi kenapa ada FOC berawal dari hobi. Jadi betapa senangnya kita kalau kita akhirnya bisa mendirikan usaha berdasarkan hobi. Jadi hobi kita terbayar gitu kan. Jadi kita kerja itu pun karena aku hobi, jadi capeknya nggak kerasa. Jadi kalau misalkan kenapa online dengan offline, apa sih plus minus dari jualan secara online? Karena berawal aku tuh lebih concern ke online. Jadi kalau online itu sendiri dia tuh lebih enak. Kenapa? Karena kita itu dagang dan memasarkan dengan passion kita sendiri. Jadi kalau misalkan berdagang langsung itu kan kita menunggu pembeli datang, tapi kita nggak ada usaha buat manggil gitu kan. Jadi kita harus menunggu yang datang tanpa kita show, tanpa kita menunjukin aku punya ini loh. Jadi kan harus tahu. Nah kalau online, kalau jualan di online khususnya di Instagram dan Facebook itu enak banget. Jadi kita bisa tunjukin ini detail bajunya, kalau aku pakai tuh kayak gini, ini ada warnanya, ini bahannya. Jadi customer pun yang tadi niatnya nggak mau beli, yang tadi dia nggak mau bergerak ke toko ini buat beli baju, dia tuh akan gini, ih kok bagus gitu kan. Jadi lebih nyampai dimanapun customernya, baik di rumah, baik lagi dimanapun, dengan handphone. Dan kalau misalkan dia sudah main Facebook atau Instagram, dia bisa belanja, jadi gampang. Jadi kita juga yang jualan online ini tinggal packing, tinggal kirim, jadi nyampai. Oke, itu tadi
untuk plusnya ya, plus dari, plus dari jualan online. online. Kalau minusnya ada nggak kira-kira dari Kalau online? minusnya pasti ada, apalagi sekarang kan Apakah? alhamdulillah sudah lumayan banyak pasarnya dari yang dulu. Kalau misalkan Apakah pernah ada ditipu misalnya, atau kita dikatakan Pasti. ditipu atau gimana kira-kira? Nih keluh kesah minusnya lah saya bilang. pasti usaha, kalau nggak ada downnya itu nggak usaha ya. Kalau nggak ada di mana kita ngerasa kita itu dari mulai dihianatin, dikecewain, ditipu, itu udah dilewatin banget. Kalau minusnya yang online, ya sebagian sih customer nggak puas sih. Alhamdulillah, bukan memuji, tapi alhamdulillah sih 100% itu 90% customer sudah terpuaskan, karena kan insya Allah kita ngasih detail yang benar-benar detail, videonya detail, fotonya juga detail, tidak ada dimanipulasi, ukurannya semuanya kita memang ukur yang benar-benar. Nah, kalau yang ketipu beberapa sih, kayak customer kirim bukti transfer. Dulu sih waktu awal-awal namanya masih belajar, kita belum punya yang namanya program, jadi masih manual. Jadi untuk cek mutasi juga kita itu nggak yang masuk cek. Jadi udah masuk, kita lihat bukti transfernya, kita kirim barang, ternyata besoknya waktu kita lihat mutasi dari m-banking nggak masuk. Totalnya sekitar Ya, ada. lumayan banyak. Oke, nah jadi Sohib Agro itu tadi kita sudah mendengarkan di mana minusnya, di mana plus untuk berjualan secara online. Nah, kalau cerita omset nih, nah ini kita cerita ke Wow. omset. Boleh diceritain, boleh juga tidak. Tapi saya mau buat perbandingan saja. Kalau omset di online dengan offline itu lebih besar mana? Pasarnya lebih besar mana dia? Kalau sejauh ini, kalau di global itu lebih besar di online. Besar di online. Besar di online. Oke, kalau kita online kita main di mana saja? Apakah ada di Facebook atau di Instagram atau di mana? Kalau dulu masih awal-awal, aku tuh mainnya di dua media, di Facebook dan di Instagram. Tapi kalau untuk yang sekarang, aku itu mainnya di Instagram tanpa Facebook. Tapi aku udah jualan di Shopee. Jadi customer yang di luar kota jadi bisa kebantu sama subsidi ongkir dari Shopee gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih, nama Instagram untuk jualan kita apa nih Mbak? Nanti boleh kan kita share di Sohib Agro ya, biar mana tahu ada Sohib Agro yang hobi passion wanita, baik itu untuk diri sendiri yang wanita ataupun buat istrinya. Mungkin ada yang tertarik, nanti bisa cek di link bawah ini, kita akan terakan di situ nama Instagram dan Shopee, ya. dan Shopee-nya nanti akan kita ini kan. Oke. Nah, jadi tadi kan sudah kita mendengarkan keluh kesah minus plus dari jualan online, baru perbandingan untuk besaran omset di online atau di offline-nya kita juga sudah mendengarkan sedikit. Mbak, kalau boleh tahu nih, untuk ke depan Mbak ini ada nggak niatan untuk mengembangkan bisnis di bidang fashion ini sendiri atau ekspansi ke bisnis lain? Kalau dibilang mau mengembangkan sih pastinya mau, ya kan? Karena sekarang, dulu tuh FOC itu dari rumah, kemudian buka toko. Tokonya juga di daerah agak ke dalam, bukan di daerah. Agak ke dalam, bukan di bukan di kota. Terus 2 tahun, kurang lebih 2 tahun dibuka toko di dekat rumah, posisinya bukan di kota. Kemudian kita pindah, kita alhamdulillah bisa buat toko sendiri di jalan lintas lah, jalan lintas nasional ya. Jadi sekarang karena kan baru pindah toko dan alhamdulillah pasarnya juga lebih banyak dari yang kemarin di toko lama. Niat mau mengembangkan sih itu ada, buka cabang. Kalau dibilang ada niat mau mengembangkan sih itu pasti ya, karena sekarang pun FOC itu udah punya cabang. Jadi kita buka cabang di Rantau Prapat dan di Medan. Di Rantau Prapat itu namanya Fashion Outlet Rantau Prapat, dan di Medan itu Fashion Outlet Medan. Kalau untuk di Rantau Prapat, dia itu sendiri di Ruko Home Smart. Kalian bisa langsung datang aja di bagian kalau misalkan kalian domisili di Rantau Prapat, atau yang di Medan itu di Jalan Halat nomor 109. Dan yang untuk FOR dan FOM itu kita tuh kerjasama dengan adikku. Jadi 2 toko cabang itu aku kerjasama sama adik-adikku.
Sekarang udah ada 3 FO dan rencana kita mau ngembangin lagi ini di daerah mana gitu kan. Yang penting tunggu aja. Nah, tadi kan saya kan sudah mendengarkan dari Mbak ini mengenai omset lebih besar mana offline atau online. Kalau boleh tahu, saya mendengar dulu itu awal buka Passion Outlet ini sendiri ya. Tadi sudah cerita sendiri di rumah dan buka toko. Nah, kalau boleh tahu sekarang untuk FO sudah ada berapa admin sih yang membantu proses kerja di Passion Outlet Cikampa ini? Nah, dari berawal buka toko, kalau di rumah kan memang sendiri. Dari awal buka toko itu adminnya baru 1. Jadi adminnya itu yang jaga toko sekaligus yang ngurusin online. Kemudian kita punya admin 2. Kemudian setelah pindah toko dan alhamdulillah pasaran juga kayaknya kita nggak sanggup nih kalau cuma 2, karena kan aku harus pribadi, kan aku ownernya, aku modelnya, aku harus punya 1 tim, 1 admin yang harus fotoin aku, yang ngurusin paket, yang jaga toko. Kayaknya kewalahan, kita tambah masuk ke 4 admin. Dan karena sudah mulai jualan di Shopee dan harus ada yang khusus megang untuk Shopee, kita tambah lagi menjadi 5 admin. Dan alhamdulillah semoga yang 5 ini bertambah lagi gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke. Tadi kan kita sudah mendengarkan histori dari awal sampai sekarang dan mudah-mudahan ke depan semakin berkembang. Amin. Terakhir pertanyaan kami nih, Sohib Agro juga pasti penasaran nih. Berapa sih sekarang omset yang bisa dihasilkan ya? Maksud saya omset penjualan ya, omset penjualan per bulannya untuk FOC sendiri. Kalau cerita omset kayaknya di sini kita nggak bisa bilang angkanya berapa, tapi kalau untuk berapa piece, karena pun sekarang bukan, kalau dulu memang kerasa banget online itu lebih besar daripada offline, tapi setelah kita udah mulai merambah buka toko di pasar lintas, alhamdulillah yang datang ke toko tuh juga luar biasa. Jadi akhir-akhir bulan, pokoknya sekitar 2-3 bulan ini omset untuk online dan offline itu udah hampir sama. Jadi kalau misalkan kita nggak bicara angka, nggak bicara omset, tapi kita bicara tentang berapa piece per bulan. Nah, terakhir nih, apa motivasi? Maksud saya gini, apa sih saran dan kesan ataupun pesan-pesan buat sahabat-sahabat dunia yang berjualan di dunia fashion secara online ataupun offline, apa sih? Nah, buat teman-teman yang memang berniat buka usaha apalagi di bidang fashion, kalian harus mengenal dulu karakter kalian kalau memang misalkan kalian mau terjun langsung, karena kan usaha itu ada yang buka usaha tapi dia nggak terjun langsung. Jadi buat teman-teman yang mau terjun langsung, kalian itu harus teman-teman tuh harus mendalamin gimana caranya supaya fashion kalian sendiri itu sampai ke hati pasarnya, sampai ke hati customernya. Kalau misalkan kalian memang suka fashion bersari, ya langkah lebih baik kalian jual sari daripada jual fashion casual. Atau kalau misalkan kalian memang lebih suka gaya formal, kalian harus concern ke gaya formal ketimbang gaya casual. Nah, sebaliknya kayak gitu. Karena kalau aku pribadi, aku lebih suka jual baju yang simple, yang pasnya kepake terus, nggak musiman, dan harganya terjangkau. Nah, itu. Jadi kalau memang mau buka usaha di fashion, kalian harus benar-benar kenalin dulu karakter fashion kalian. Jadi kalau kalian sukanya yang gaya A, kalian harus pasarkan yang A. Jangan kalau misalkan kalian gayanya di sari, kalian jual jeans, itu bakal susah kalian masarinnya, karena kan pribadi kita nggak berani pakai jeans kayak gitu. Oke, terima kasih Sohib Agro dan terima kasih buat narasumber kami, ownernya FOC, dan terima kasih buat Sohib Agro yang sudah menonton channel ini, yang buat buat Sohib Agro yang sudah subscribe di channel kita, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe agar kita lebih semangat lagi memberikan konten-konten yang bermanfaat. Dan apabila konten ini bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian semua tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.